Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 578. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan kemunculan seorang lelaki tua berjanggut abu-abu dan sekelompok master sudah muncul di depan Qin. Orang tua berjanggut abu-abu itu bernama Gu Huamao. Dia merupakan presiden dari Qi Dian. Tuan Qin, saya tidak pernah menyangka ternyata Anda adalah murid dari Kaisar Qin dan juga merupakan murid Papilun Pil yang memasuki alam Yukuno waktu itu, dan juga orang yang telah menyelamatkan murid-murid saya yang pada saat itu memasuki alam Yukuno. Orang tua ini benar-benar mengaguminya, kata Gu Huamao. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Saat ini Lau Jimo juga ada di antara kerumunan. Dia tersenyum dengan sangat antusias. Saat ini di antara kerumunan nampak Pei Lau juga ada di sana. Jika sahabat lupa, Pei Lau adalah master dari Aula Artepak yang memimpin murid-murid jenius dari Aula Artepak yang memasuki dunia Yukuno waktu itu. Tuan Aula itu ternyata adalah Tuan Qin. Dia memang adalah murid dari Papilun Pil di saat memasuki alam Yukuno waktu itu, kata Pei Lau kepada Gu Huamao. Namun saat ini Pei Lau terkejut. Meskipun Qin telah menunjukkan kekuatan yang menentang langit di alam Yukuno waktu itu, tetapi waktu itu dia hanyalah martial sovereign dan jarak dengan dirinya sendiri tidak terlalu besar. Namun tanpa diduga, setelah beberapa tahun tidak bertemu, Qin kini telah menjadi ahli terkenal di daratan. Namun dia sekarang hanya menerobos Martial Emperor tahap awal. Jika dia dibandingkan dengan Qin, itu seperti langit dan bumi. Hahaha, Tuan Qin, Tuan Mo, tolong masuk ke dalam, kata Gu Huamao. Dia menyambut Qin dan Mo Yuanbei. Segera setelah itu semua orang datang ke markas aula perangkat di Gunung Tianjin. Sebuah bangunan megah berdiri di tengah lereng bukit Gunung Tianjin. Itu terlihat sangat megah. Gu Huamao segera mengatur agar Qin dan yang lainnya segera duduk. Dan setelah duduk seseorang segera menawarkan teh yang harum. Teh Mengjan, teh yang sangat enak, kata Qin seraya meminum teh itu. Hei, Tuan Qin juga tahu teh Mengjan dari Aula Artepak saya, kata Gu Huamao. Teh Mengjan adalah teh unik milik Aula Artepak. Itu hanya bisa tumbuh di Gunung Tianjin. Teh Mengjan terkenal di seluruh dunia. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya, kata Qin seraya tersenyum. Meskipun teh Mengjan ini langka di kehidupan sebelumnya, Qin adalah sesepuh kehormatan dari Aula Artepak. Dia secara alami telah meminum teh Mengjan ini beberapa kali di kehidupan sebelumnya. Kedua belah pihak berbicara omong kosong sebelum pada akhirnya Gu Huamao berkata langsung kepada intinya. Saya mendengar bahwa keduanya sedang membersihkan orang-orang istana berkabut yang ada di kekuatan-kekuatan besar di daratan. Saya tidak tahu apa yang terjadi kepada keduanya sehingga datang ke aula perangkat saya hari ini. Apakah itu karena ada pengkhianat dari istana berkabut yang bersembunyi di aula perangkat saya? Jika begitu, tolong beritahu saya. Saya pasti tidak akan pernah mengampuninya, kata Gu Huamao. Dia nampak serius. Dia secara alami tahu apa yang telah terjadi di Tanah Suci Darah dan juga di tempat-tempat lainnya. Sebagai penguasa aula perangkat, dia secara alami tidak akan melindungi orang-orang yang berkolusi dengan ras iblis alien. Mendengar ini semua orang nampak gugup. Mereka tidak tahu siapa yang akan menjadi pengkhianat istana berkabut. Lagi pula ketika Kekaisaran Xuan Yuan dan pasukan Pangjiao kuno menaklukkan istana berkabut, wakil kepala aula perangkat Mo Sun langsung berlindung di istana berkabut. Hingga saat ini, aula perangkat masih tak berwajah. Pemuda ini akan mencarinya, kata Qin. Dia kemudian mendesak kekuatan jiwanya secara langsung. Seketika kekuatan jiwa yang menakutkan menyapu ke segala arah. Segera orang-orang yang hadir hanya merasakan hawa dingin di hati mereka.
seolah-olah mereka diselimuti kekuatan tak terlihat, mengamati dan memata-matai mereka. Di bawah perasaan ini, banyak orang yang hadir merasa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Selain itu, kekuatan jiwa Qin Chen menyebar keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Seluruh tempat aula senjata atau aula perangkat ini langsung dipindai oleh Qin Chen. Hanya dalam sekejap, semua orang yang ada di Gunung Tianzhen diselimuti oleh kekuatan jiwa Qin Chen. Sangat kuat, kata Gu Huamao. Dia menatap Qin Chen dengan kaget. Kekuatan jiwa yang dipancarkan Qin Chen sangat kuat, dan bahkan dia merasa seperti dimata-matai secara menyeluruh. Saya khawatir kekuatan jiwa anak ini telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Tidak mengherankan jika dia dapat menghadapi iblis alien dan juga mengendalikan kota Tianlei. Saya khawatir, bahkan saya mungkin bukan lawannya, kata Gu Huamao. Sebelumnya dia tidak mengerti mengapa Qin Chen sudah menjadi puncak tahap akhir Martial Emperor di usia yang begitu muda. Dia bahkan bisa membunuh Xiao Dongyan dan leluhur dari keluarga Xiao lainnya. Tetapi sekarang dia mengerti. Tanpa diduga, Kaisar Qin Chen tahun itu masih bisa menerima murid seperti ini. Gumam Gu Huamao. Dia diam-diam terkejut. Saat ini di sudut tertentu di Gunung Tianzhen, beberapa penatua sedang berbicara satu sama lain. Orang-orang ini hanyalah penatua dari gerbang luar Gunung Tianzhen. Jadi tentu saja tidak mungkin dibawa ke aula utama untuk bertemu dengan Qin Chen. Di saat mereka sedang berbicara satu sama lain, tiba-tiba kekuatan jiwa Qin Chen menyapu ke arah mereka. Mereka tentu saja terkejut, tetapi sebelum mereka dapat bereaksi, wajah seorang penatua yang bernama Penatua Puxing tiba-tiba berubah. Seketika aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan sosoknya langsung naik ke langit hendak bergegas keluar dari aula perangkat. Penatua Puxing, apa yang kamu lakukan? Kata penatua lainnya. Nampak mereka terkejut. Namun sebelum mereka dapat bereaksi, tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar. Iblis alien, setelah mengambil orang, kamu berani bersembunyi di sini? Itu adalah Qin Chen. Dia langsung menghantam tubuh Penatua Puxing. Seketika Penatua Puxing langsung terjatuh. Mo Yuanbei, aku serahkan ini padamu, kata Qin Chen. Saat ini Mo Yuanbei muncul di depan Penatua Puxing dan dengan cepat memenjarakannya. Setelah sosok Qin Chen melintas, dia sudah muncul di tempat lain di aula perangkat. Dengan jiwa Qin Chen tersapu, ada beberapa penatua di aula artefak yang mengungkapkan bentuk asli mereka. Setengah hari kemudian, Qin Chen telah menemukan beberapa iblis alien yang ada di aula artefak. Setengah hari kemudian, Qin Chen telah menemukan beberapa iblis alien yang ada di aula perangkat. Di aula perangkat, selain para penguasa iblis alien ini, memang ada beberapa orang yang berlindung di istana berkabut. Tetapi jumlahnya tidak besar. Setidaknya jauh lebih sedikit daripada Papillon Pil ataupun Tanah Suci Darah. Saat ini Gu Huamao dan yang lainnya juga mengikuti gerakan Qin Chen. Dan kemudian mereka melihat adegan Qin Chen mencari jiwa iblis alien. Tuan Qin, apakah ini iblis alien? Kata Gu Huamao. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampakan iblis alien. Dia secara alami sangat penasaran. Pada saat yang sama, dia melihat Qin Chen mencari jiwa iblis alien ini. Metode itu sungguh menakjubkan. Para ahli dari aula perangkat yang melihat iblis alien berubah menjadi penatua dari aula perangkat mereka. Dan iblis alien itu telah bersembunyi di sisi mereka. Iblis alien itu bersama mereka siang dan malam. Mereka bahkan tidak menyadarinya. Memikirkannya saja membuat mereka bergidik. Tuan Qin, apakah ada orang dari istana berkabut di aula senjata saya? Kata Gu Huamao di saat melihat pencarian jiwa Qin Chen telah selesai. Gu Huamao segera melangkah maju dan secara alami memahami tujuan pencarian jiwa Qin Chen. Memang ada beberapa, tetapi orang-orang itu tidak ada di sini, kata Qin Chen. Ekspresinya berubah, namun sebelum kata-katanya jatuh, tiba-tiba, boom! Suara gemuruh terdengar. Pada saat ini seluruh gunung Tianzhen tiba-tiba bergetar. Dan cahaya pelangi yang tak berujung tiba-tiba muncul di atas gunung Tianzhen. Cahaya pelangi ini menyapu dan ada rune yang bergabung dengan formasi besar. Dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Ekspresi Gu Huamao nampak berubah.
Formasi reinkarnasi Jiu Jue. Siapa yang membuka formasi reinkarnasi Jiu Jue? Kata Gu Huamao, nampak dia terkejut. Formasi reinkarnasi Jiu Jue adalah formasi pembunuhan yang paling menakutkan di antara banyak formasi besar Gunung Tianjin. Setelah itu diaktifkan, seluruh Gunung Tianjin akan terbalik. Banyak area di Gunung Tianjin akan diisolasi. Bahkan jika itu adalah martial emperor tahap akhir, itu akan benar-benar terbunuh di dalamnya. Siapa yang bertugas di pusat formasi hari ini? Teriak Gu Huamao dengan marah. Itu Penatua Dou Tianze, kata seorang penatua. Dou Tianze, teriak Gu Huamao, dia meraung dengan marah. Dia mengerti bahwa Dou Tianze ternyata adalah orang dari istana berkabut. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia dengan sengaja membuka formasi reinkarnasi 9 Jue Jiu untuk membunuh semua orang yang ada di dalam. Saat ini di puncak gunung formasi surgawi, sesosok muncul. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia dengan dingin menatap orang-orang yang ada di bawah. Ketua, apakah kamu memanggilku? Kata pria tua berjubah abu-abu itu. Dia adalah Dou Tianze. Dia berkata dengan mencibir di sudut mulutnya, tetapi matanya menatap Qin dengan tatapan dengki. Dou Tianze, apakah kamu berani mengkhianati aula perangkat kami? Manfaat apa yang telah diberikan oleh istana berkabut kepadamu, sehingga kamu berani mengkhianati aula perangkatmu? Kata Gu Huamao, nampak dia tidak mengerti mengapa Dou Tianze berlindung di istana berkabut. Hahaha, ketua, apa bagusnya aula ini? Anda duduk di aula ini, tetapi Anda tidak memiliki apapun untuk melawan dunia. Selama ribuan tahun, aula ini hanya bisa disebut kekuatan di bawah Papiliun Pil dan yang lainnya. Alasan saya berlindung di istana berkabut, saya ingin menjadikan aula perangkat menjadi kekuatan yang teratas di daratan. Ketika semua orang di dunia menyebut ahli teratas di daratan, mereka semua akan menyebut nama saya, Dou Tianze. Kata Dou Tianze, kamu. Mendengar ini, Gu Huamao tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Tubuhnya nampak gemetar karena marah. Apakah ini alasanmu mengkhianati aula senjataku? Bukankah itu sudah cukup? Kata Dou Tianze, dia mencibir. Sosoknya nampak tersembunyi di dalam formasi besar. Gu Huamao, awalnya aku ingin sedikit demi sedikit mengendalikan aula perangkat dan memberimu jalan keluar. Akan tetapi sekarang, karena kedatangan anak ini, aku harus melakukannya lebih awal. Anak ini yang memaksaku, maka salahkan anak ini. Kalian semua akan mati di bawah formasi reinkarnasi Jiu Jue. Presiden pecundang, lelaki tua ini telah menunggu 100 tahun untuk hari ini. Hari ini semuanya akan hancur. Semuanya akan mati, kata Dou Tianze seraya mengendalikan formasi reinkarnasi Jiu Jue. Segera formasi reinkarnasi Jiu Jue mulai berputar. Seketika niat membunuh yang sangat mengerikan dari formasi langsung membayangi murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gunung Tianjin. Tidak baik, kata Gu Huamao, dia terkejut. Kemudian dia buru-buru berteriak kepada semua orang. Semua murid ikuti perintah. Kembali ke medan perang. Ikuti para penatua di sekitar, jangan bergerak. Setelah dia berteriak, bendera formasi tiba-tiba muncul di tangannya. Bendera formasi ini sangat rumit, masing-masing diukir dengan rune yang dalam. Seketika kekuatan cahaya yang menakutkan bertahan di antara langit dan bumi. Dia mengatur formasi di dalam formasi untuk menahan niat membunuh dari formasi reinkarnasi Jiu Jue. Semua orang atur formasi pertahanan, kata Lao Jimo, dia juga berteriak dengan marah. Seketika deretan bendera formasi muncul, dan itu langsung menyatu ke dalam kehampaan. Namun sesaat kemudian terlihat sinar pembunuh yang mengerikan bertahan, dan bendera formasi yang ditampilkan oleh Gu Huamao dan yang lainnya baru saja menghilang ke dalam kehampaan. Itu tiba-tiba meledak satu demi satu, dan kemudian berubah menjadi bubuk. Di saat bendera formasi hancur, tubuh Gu Huamao langsung terguncang. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit. Juga yang lainnya seperti Pei Lao tidak seberuntung itu. Setelah bendera formasi yang mereka tampilkan hancur, seketika mereka semua memuntahkan darah dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Hahaha, keluar, bunuh semua orang yang ada di sini,
kata Dao Tianze. Seketika formasi reinkarnasi Jiu Jue kembali bergemuruh. Semua murid aula senjata dalam ruang lingkup Gunung Tianjin semuanya nampak tertindas. Mereka berlutut dan ada juga yang duduk. Mereka menerima tekanan niat membunuh dari formasi reinkarnasi Jiu Jue. Dalam sekejap ratusan murid langsung memuntahkan darah. Niat membunuh dari formasi reinkarnasi Jiu Jue ini sangat mengerikan. Formasi ini adalah formasi besar Gunung Tianjin yang kedua setelah formasi suci teratas. Ketua, kita tidak bisa terus seperti ini. Sekarang Dao Tianze mengendalikan inti dari formasi reinkarnasi Jiu Jue hanya dengan membobol inti Gunung Tianjin dan mendapatkan kembali inti dari formasi. Formasi ini dapat dihentikan. Jika kita terus terjebak di sini cepat atau lambat, kita akan mati. Lebih baik pergi ke gunung sekarang, bunuh Dao Tianze, dan dapatkan kembali inti dari formasi, kata Lao Jimo dengan cemas. Saat ini Gunung Tianjin memiliki 9 lapisan formasi, dan setiap lapisan memiliki 9 formasi besar. Jadi total ada 81 formasi besar. Dan sekarang inti dari formasi besar itu dikendalikan oleh Dao Tianze. Jika Anda ingin memasuki inti Gunung Tianjin, Anda harus dapat melewati 81 formasi besar ini. Dengan begitu banyak orang di lapangan, hanya Gu Huamao yang bisa melakukan ini. Namun pada saat ini Gu Huamao menggelengkan kepalanya lalu berkata, dengan basis kultivasi saya saat ini, dibutuhkan setidaknya 70 atau 90 hari untuk melewati formasi besar Gunung Tianjin. Bahkan jika saya berhasil melewati formasi besar Gunung Tianjin, saya khawatir semua orang mungkin telah mati. Aku ingatkan kalian, apakah kalian sudah melupakan kami? Pada saat ini Qin Chen tiba-tiba berbicara. Dia juga tidak menduga akan ada situasi seperti ini di aula perangkat. Tetapi Qin Chen tidak pernah mengharapkannya. Dao Tianze ini memang memiliki kemampuan. Dalam 100 tahun, dia benar-benar bisa menguasai inti Gunung Tianjin. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh master formasi biasa. Pada saat ini mendengar kata-kata Qin Chen, semua orang tiba-tiba terbangun. Itu benar, bagaimana saya bisa melupakan keduanya? Semua orang nampak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Mereka mendengar bahwa Presiden Papilun Mo Yuanbei adalah seseorang di ranah semi alam suci, dan mungkin dia bisa memasuki formasi besar Gunung Tianjin. Tidak, namun segera semua orang tersenyum pahit. Bahkan jika itu adalah kekuatan di ranah semi alam suci, inti Gunung Tianjin memiliki formasi suci yang sangat kuat. Setelah dibuka, orang di ranah semi alam suci mungkin tidak akan bisa menembusnya. Segera semua orang nampak tenggelam lagi. Hahaha, saya lupa. Kita telah diselamatkan, kata Lao Jimo. Dia adalah satu-satunya orang di antara kerumunan yang memiliki kegembiraan. Lao Jimo tidak ada gunanya. Meskipun Presiden Papilun Pil Mo Yuanbei adalah orang di ranah semi alam suci, dia mungkin tidak dapat menembus formasi besar Gunung Tianjin, kata seseorang seraya tersenyum pahit. Presiden Papilun Mo Yuanbei, siapa yang mengatakannya? Saya bilang itu adalah Tuan Qin, kata Lao Jimo. Dia adalah satu-satunya orang yang ada di Laut Guntur waktu itu. Dan dia adalah satu-satunya orang yang ada di sana yang mengetahui pencapaian Master Alkemis Qin Chen. Dia mengakui bahwa Qin Chen berada di atasnya dalam pemahaman formasi. Dan mungkin ada harapan untuknya menerobos formasi besar Gunung Tianjin. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.